Syekh Ibrahim Asmorokondi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi, yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Istri pertama Syekh Ibrahim Asmorokondi yang bernama Retno Jumilah dan dikaruniai putra, 1. Ishak Makdum, Syekh Maulana Ishak. Istri kedua Dewi Chandrawulan, kakak dari Raja Campa dan dikaruniai putra, 1. Ali Murtado, Raden Santri, Raja Pandita. 2. Ali Rahmatullah, Raden Rahmat Sunan Ampel, nasab Syekh Ibrahim Asmorokondi 1. Nabi Muhammad Rasulullah 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib 3. Al-Imam Al-Husain 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir 6. Al-Imam Jafar Sadiq 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir 11. As-Sayyid Ubaidillah 12. As-Sayyid Alwi 13. As-Sayyid Muhammad 14. As-Sayyid Alwi 15. As-Sayyid Ali Hali, Kasam 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat 17. As-Sayyid Alwi Amil Fakih 18. As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan 19. As-Sayyid Abdullah 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin 22. Syekh Ibrahim Asmorokondi, As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. Syekh Ibrahim Asmorokondi wafat pada sekitar tahun 1425 dan dimakamkan di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Mulai dari kecil Syekh Ibrahim Asmorokondi dibimbing oleh ayahanda beliau Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar, Syekh Jumadil Kubro. Dalam perjalanan mengungsi dari daerah Samarkand yang sedang diserang oleh pasukan Timurlang, Syekh Ibrahim Asmorokondi dan keluarga mampir ke daerah Persia. Di sana mereka diterima oleh ulama yang baik hati dan disegani di sana, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah 2 tahun berlalu, negeri Persia juga ikut bergejolak karena diserang juga oleh pasukan Timurlang dan akhirnya mengungsi sampai ke Turki dan berlanjut sampai di daerah Pasai. Guru-guru Syekh Ibrahim Asmorokondi, Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar, Syekh Maulana Malik Ibrahim, anak-anak Syekh Ibrahim Asmorokondi, Ishak Makdum, Syekh Maulana Ishak. Ali Murtado, Raden Santri, Raja Pandita. Ali Rahmatullah, Raden Rahmat Sunan Ampel, murid-murid Syekh Ibrahim Asmorokondi Abu Hurairah, Raden Burereh. Perjalanan dakwah Syekh Ibrahim Asmorokondi dipenuhi berbagai liku-liku. Secara umum seperti yang dikemukakan dalam babat Gresik, perjalanan Syekh Maulana Ishak dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah melakukan perjalanan dari Persia menuju Turki, di sana beliau beserta keluarga mendapat tugas dari Sultan Turki, yaitu Sultan Mahmud I, untuk berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan menuju Jawa, rombongan mampir di daerah Pasai. Dan ketika rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa, Syekh Ibrahim Asmorokondi memutuskan untuk tinggal dikarenakan beliau nyaman dengan lingkungan sekitar. Akhirnya beliau diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad, sang penguasa Pasai, dan diangkat sebagai salah satu guru di Pasai. Dan beliau juga dinikahkan dengan salah satu putri bangsawan Pasai yang bernama Retno Jumilah. Dari Retno Jumilah inilah lahir Ishak Makdum atau yang lebih dikenal dengan Syekh Maulana Ishak. Setelah sekian lama tinggal di daerah Pasai, Syekh Ibrahim Asmorokondi telah sempurna hidupnya sebagai guru bagi masyarakat Pasai, sebagai suami dari putri bangsawan setempat, dan dikaruniai seorang putra dari pernikahannya. Selama tinggal di Pasai, Syekh Ibrahim Asmorokondi sering mendapat laporan dari para pedagang yang kebetulan singgah di Pasai. "Syekh, keadaan di Campa benar-benar menyedihkan, harus segera ditangani," kata seorang pedagang Gujarat kepada beliau. "Syekh, harus ada seseorang yang berjuang demi masyarakat Muslim di Campa. Dan orang yang paling tepat untuk pergi ke sana adalah Anda, Syekh," kata seorang pedagang Mesir. "Syekh, saya akan menghadap petinggi Muslim Cina. Saya akan pastikan Tuan akan mendapat jaminan keamanan di sana. Saya pastikan itu, jika Tuan sudi membantu para Muslim di Campa," kata seorang musafir dari China. Dengan tekad bulat, akhirnya beliau melakukan perjalanan menuju Campa bersama rombongan kecil dari Pasai. Begitu tiba di Campa, kedatangan Syekh Ibrahim Asmorokondi tidak disambut baik oleh Raja Campa karena memang Raja Campa tidak suka dengan ajaran Islam.
Raja Champa sangat marah dan menghukum siapa saja rakyatnya yang beralih keyakinan, begitu pula Syekh Ibrahim Asmorokondi diburu oleh Raja Champa untuk dijatuhi hukuman. Tidak tahan akan perlakuan Raja Champa, Syekh Ibrahim Asmorokondi pergi ke Gunung Sukasari. Belum sampai menemukan Syekh Ibrahim Asmorokondi, bersamaan dengan itu datanglah rombongan besar tentara Cina mendarat di Champa dan dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Akhirnya tentara Cina melindungi rombongan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Pada waktu itu Raja Champa mangkat dan digantikan oleh putranya yang masih remaja dan didampingi oleh kakak perempuannya. Saat mendengar berita bahwa Raja Champa meninggal, Syekh Ibrahim Asmorokondi langsung turun dari gunung menuju ke pusat kota Champa sambil dikawal oleh pasukan Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho. Dalam Babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa setelah Raja Champa meninggal digantikan oleh putra laki-lakinya dan kemudian Syekh Ibrahim Asmorokondi dinikahkan dengan putri kedua Raja Champa yaitu Dewi Chandrawulan. Hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim Asmorokondi berada di Tanah Champa. Dengan istri keduanya, ia dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Ali Murtado dan Ali Rahmatullah. Pada sekitar tahun 1404 Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta kedua putranya meninggalkan bumi Champa menuju ke Jawa. Hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim Asmorokondi berada di Tanah Champa. Terbersit dalam benak Syekh Ibrahim Asmorokondi rasa rindu dan juga ingin memenuhi janji kepada ayahnya saat ia masih berada di Pasai dan ditinggal ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Husain ke Jawa. Mereka berlayar menggunakan perahu menyusuri pantai Sumatera hingga akhirnya mereka singgah di pelabuhan Palembang. Di Palembang rombongan kecil tersebut disambut oleh Adipati Arya Damar. Dia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari Majapahit dan diangkat sebagai penguasa Palembang, yang menguasai wilayah bawahan Majapahit. Setelah bicara basa-basi cukup lama Syekh Ibrahim Asmorokondi mulai berbincang-bincang tentang keyakinan yaitu agama Hindu dan Islam dengan mendasari ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan tersebut. Hingga akhirnya Adipati Palembang Arya Damar tergerak hatinya untuk masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Raden Arya Damar diberi nama baru oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi menjadi Arya Abdillah yang bermakna kesatria abadi Tuhan, setelah 3 bulan berada di Palembang. Akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Tanah Jawa dengan menggunakan kapal. Karena kapal yang mereka tumpangi adalah kapal dagang, maka mereka sempat singgah di beberapa pelabuhan antara lain, Banten, Bandar Sunda Kelapa, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Jungmara. Hingga akhirnya mereka sampai di Pelabuhan Tuban yang tak kalah ramainya dengan Pelabuhan Palembang. Sejak abad ke-11 Tuban nampaknya sudah menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya pada masa Airlangga. Dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan pada masa itu disebutkan bahwa Kerajaan Airlangga memiliki 2 pelabuhan niaga yaitu Hujung Galuh dan Kambang Putih. Dalam prasasti tersebut disebutkan orang-orang asing yang berdagang yaitu pedagang India Utara, India Selatan, Burma, Kamboja dan Champa. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban lebih tepatnya di desa Gesik Dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itulah sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur Pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Kurun waktu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tanah Tuban adalah antara tahun 1410 sampai 1425 atau selama 15 tahun berdakwah. Tak lama Syekh Ibrahim Asmorokondi berdakwah di Tuban dan pada tahun 1425 beliau wafat dan dimakamkan di Desa Gesik Harjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi. Tentu saja banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi sangat luas akan tetapi tetap berkisar pada masalah keislaman atau agama Islam. Dalam tujuannya adalah menegakkan tauhid dan upaya menjalankan syariat Islam dengan dilandasi oleh kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sedang dalam dakwahnya Syekh Ibrahim Asmorokondi menekankan pada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Hal ini dibuktikan bahwa apa yang telah diucapkan dalam ajarannya selalu ditandai dan diwarnai dengan perbuatannya. Beliau menasehati para santrinya tentang arti hidup di dunia ini menuju akhirat. Selama hidup di dunia hendaklah orang itu berbuat amar makruf nahi munkar. Para muslim wajib taat pada Allah, pada Rasulnya, pemimpinnya, raja, kedua orang tuanya, dan gurunya. Semua itu dilandasi dalam kehidupan muslim, muhsin, mukhlis, mukmin, dan mutakin.
Dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam penekanan iman sebagai landasan, Islam sebagai kegiatan dan ihsan sebagai hasil akhir untuk berbuat baik. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi juga menyusun sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usul Nembis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Itu berarti, sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga menyusun sebuah kitab.